Di sini kesalahan pertama jamaah sekalian, memahami teman di sini adalah kita. Seseorang di atas agama temannya, maka bertemanlah dengan saya. Itu salah. Seseorang di atas agama temannya, itu benar. Tapi yang dimaksud dengan teman di sana bukan saya, bukan Anda. Siapapun muslim, ahli sunnah, maka dia adalah khalil. Siapapun gurunya, dimanapun belajarnya, kalau dia muslim, dia ahli sunnah, dia adalah khalil yang dimaksud Nabi. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah. Kajian Al-Wajiz fi Aqidati As-Salafis Salih. Intisari akidah kaum salafus salih. Malam ini masih melanjutkan pembahasan tentang syurut wa dhawabit ad-da'wah ila aqidati ahli sunnati wal jamaah. Beberapa persyaratan-persyaratan dan undang-undang di dalam dakwah. Terakhir kita sudah berbicara tentang undang-undang dakwah yang kelima. Ad-da'watu ila ta'awun. Bahwa dakwah ahli sunnah wal jamaah adalah dakwah yang membuka diri untuk berta'awun, untuk bekerja sama dengan semua pihak. Semua pihak dalam arti al-jamaat al-islamiyah al-mu'tadilah. Semua kelompok-kelompok Islam yang tidak ekstrim, mereka adalah mitra kita dalam berbagai kebaikan. Tentu kalau seperti kelompok Syiah ataupun Ahmadiyah, ini tidak dinamakan jamaah Islamiyah Mu'tadilah. Tidak dinamakan kelompok Islam yang adil. Tetapi kelompok yang mengaku Islam dan ekstrim. Antara kita dengan mereka tidak ada ta'awun. Karena mereka tidak melihat kita sebagai ikhwan, sebagai saudara, karena mereka mengkafirkan kita. Nah, adapun terhadap kelompok-kelompok di depan kita, ormas-ormas di depan kita, saya tak lagi sebutkan satu persatu, mereka semuanya masuk kategori jamaah Islamiyah Mu'tadilah. Kelompok-kelompok Islam yang masih bersikap adil. Bersikap adil artinya mereka tidak mengkafirkan. Bersikap adil tidak mengkafirkan kita, para sahabat, kaum muslimin secara umum. Termasuk mereka pun tidak menyimpang. Nah, terhadap kelompok-kelompok yang lain, dakwah salafiyah ahli sunnah wal jamaah membuka diri untuk ta'awun dan bekerja sama. Lalu kemarin disebutkan oleh penulis 3 undang-undang dalam menyikapi orang dari golongan lain. Golongan yang pertama adalah orang yang harus kita sikapi dengan ta'amul.
Golongan yang kedua adalah orang yang mesti kita sikapi dengan ta'awun. Dan golongan yang ketiga adalah golongan yang harus kita sikapi dengan ta'ayush. Ini 3 sikap kita terhadap golongan lain. Ta'amul, ta'awun, ta'ayush. Apa yang dimaksud dengan ta'amul? Ta'amul artinya kita bekerja sama 100%. Karena antara kita dengan mereka nggak ada perbedaan kecuali dalam hal-hal yang sangat kecil. Perbedaan kita hanya pada bagian-bagian yang sama sekali tidak prinsip. Nah, kita beda dengan mereka, namun hubungan kita dengan mereka adalah hubungan ta'amul, hubungan bersatu. Ini yang pertama. Saya ambil contoh misalnya. Bisa jadi contoh ini tepat, bisa jadi contoh ini tidak tepat. Tapi bagi Anda yang melihat dengan adil dan ilmu, insya Allah contoh ini tepat. Saya ambil contoh misalnya kelompok ahli sunnah wal jamaah yang menamakan diri dengan wahdah misalnya. Itu untuk daerah Sulawesi. Kalau daerah Jawa Barat, Jakarta misalnya kelompok apa namanya yang di Bogor? Namanya kelompok Hasmi. Nah, mereka mengelompokkan diri dalam satu kotak kecil bernama Ormas. Pembahasan yang lalu kita udah katakan, kita nggak butuh lagi identitas, lebih dari identitas yang telah ditetapkan oleh Allah. Bahwa saya Muslim, bahwa saya ahli sunnah, lebih dari identitas kita secara syar'i, kita tidak butuh lagi identitas. Namun demikian ada sekolongan kita yang mencoba membuat identitas-identitas lain. Mereka mengormaskan diri dengan nama Hasmi, Harokah, ahli sunnah, saya lupa kepanjangannya apa. Kemudian ada juga ormas yang bernama Wahdah Islamiyah. Nah, jadi ini bukan organisasi kerja, tapi ini adalah organisasi massa. Kalau organisasi kerja, tidak ada yang mengharamkan itu di kalangan ulama. Misalnya saya ada Masjid Al-Muhajirin, supaya terurus, tentu saya mengorganisir orang-orang yang akan bekerja. Ada ketua, ada sekjen, ada bendahara. Ini namanya organisasi kerja. Atau misalnya untuk memaksimalkan dakwah, saya buat penerbitan buku, saya buat penerbitan majalah, saya buat penerbitan artikel-artikel Islam, dan ini semuanya membutuhkan bagian-bagian kerja yang harus bersinergi, maka saya bentuk organisasi kerja. Nah, organisasi kerja itu nggak jadi soal, nggak ada yang mempersoalkan itu. Jadi kalau ada yang mengatakan setiap organisasi salah, itu keliru. Nah, tapi kalau organisasi massa, ormas, ini memang dipersalahkan oleh sebagian ahli. Kenapa? Karena kalau sudah menjadi satu ormas, itu berarti memberikan tambahan identitas ideologis kepada orang lain. Mengormaskan kelompok tertentu ini tidak lepas dari bahaya yang bernama hizbiyah. Seharusnya kita memandang sama, tapi kalau sudah ada kotak-kotak ormas ini, pandangan sama dan pandangan adil itu nggak mungkin. Nah, ala kulli hal, adanya ormas-ormas ini akan menjebak umat di dalam hizbiyah. Salah? Ya, insya Allah salah. Tapi kesalahan mereka mengormaskan diri tidak sampai ke tingkat kita lepas diri dari mereka secara pribadi. Ya, kesalahan mereka mengormaskan diri tidak sebuah kesalahan di mana kita harus mengambil sikap al-bara, berlepas diri. Orang-orang yang mengambil sikap berlepas diri terhadap orang-orang yang berada di ormas itu jalan yang salah. Tugas Anda adalah berlepas diri dari ormasnya dan bukan orang-orangnya. Dan ini kadang-kadang tidak dipilah. Si fulan ini anggota Hasmi. Oh,
sudah kalau begitu dia bukan saudara kita. Kalau begitu kita harus jaga jarak. Anda jaga jarak dengan ormasnya bukan dengan orangnya. Ini dua hal yang harus dipilih. Oke, Anda menjauhinya dengan alasan dia adalah hizbiyah, dengan adanya ormas bernama Hasbi. Sekarang ketika misalnya saya salah, apakah saya akan meninggalkan saya juga? Menghajar, mentahzir, menjauhi saya, lepas diri dari saya. Ingat jamaah sekalian, tidak ada orang yang 100% benar. Tidak ada orang yang 100% sempurna. Ya, tugas kita adalah meninggalkan kesalahan seseorang, bukan orangnya. Tugas Anda, obati penyakitnya dan jangan bunuh orangnya. Jangan sampai Anda jadi gugur, Anda jadi dari seorang dokter, lalu datang seorang pasien yang sakit, Anda nggak sabar mengobati sakit, lalu pasiennya Anda bunuh. Nah, saya hanya berfilsafat, beranalogi dengan kenyataan di depan kita, bahwa sebagian kaum muslimin yang ada di ormas-ormas tersebut, oleh sebagian kawan kita, dijauhi habis-habisan. Dijauhi habis-habisan. Itu kelompok siapa itu? Itu murid-muridnya Ustadz Ja'far Umar Thalib. Oh, itu dijauhi habis-habisan. Tidak ada salam, tidak ada tegur sapa. Anda seperti dokter yang mencoba membunuh pasien dan tidak mengobati penyakit. Nah, baik. Dengan antara kita dengan mereka ada perbedaan, tapi perbedaan kita perbedaan yang masih ditoleransi. Perbedaan di mana belum dibenarkan untuk berlepas diri. Nah, kalau begitu hubungan dengan mereka adalah hubungan ta'amul, hubungan bersatu. Ini hubungan pertama. Hubungan yang kedua adalah hubungan ta'awun. Antara kita dengan mereka ada perbedaan. Perbedaan ini tergolong berat, namun tidak sampai ada yang kafir. Hubungan dengan mereka adalah hubungan ta'awun. Oh, kita beda akidah dengan mereka. Mereka tuh akidahnya Asy'ariyah. Iya, mereka akidah Asy'ariyah. Tapi mereka kafir atau tidak? Kalau mereka tidak kafir, meski perbedaan sampai ke ranah akidah, tapi mereka tidak dikafirkan oleh ulama. Saya mau nanya jamaah sekalian, ada nggak dalam perjalanan sejarah satu saja ulama yang mengkafirkan orang-orang Asy'ariyah? Nggak ada yang mengkafirkan Asy'ariyah. Menyalahkan mereka, membid'ahkan mereka, iya. Tapi mengkafirkan mereka tidak. Nggak ada ulama yang mengkafirkan mereka. Nah, karena mereka tidak kafir, itu berarti kita nggak boleh mengambil posisi berlepas diri. Hubungan dengan mereka adalah hubungan ta'awun. Hubungan dengan mereka adalah hubungan ta'awun. Lalu hubungan yang ketiga adalah hubungan ta'ayush. Hubungan ta'awun itu maksudnya kita bekerja sama. Kita bekerja sama. Misalnya antara kita dengan ormas yang klasik itu. Perbedaan kita dengan mereka perbedaan yang sangat banyak sekali. Tapi di depan kita ada musuh bernama Syiah. Syiah ini musuh saya dan musuh mereka juga. Apakah ada kendala untuk berta'awun, untuk bekerja sama dengan kelompok ini untuk menghadapi musuh bersama ini? Jawabannya tidak. Perbedaan dengan mereka belum sampai ke tingkat harus berlepas diri. Maka dalam hal-hal yang bisa dikerjasamakan, wajib dikerjasamakan. Itu nomor 2, ta'awun. Kemudian bentuk hubungan yang ketiga adalah hubungan ta'ayush. Yaitu tetap hidup berdampingan. Nah, jadi inilah 3 hubungan. Hubungan paling kokoh di antara kita adalah hubungan bersatu. Kalau tidak bisa bersatu maka bekerja sama. Kalau tidak bisa bekerja sama maka ta'ayush, yaitu bergandengan. Baik. Ada satu hadis Nabi SAW difahami keliru oleh rata-rata orang ngaji saya lihat. Nabi bersabda, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang di atas agama
khalilnya, temannya. Hadis ini dijadikan satu argumentasi bahwa orang yang nggak sama dengan kita dijauhi. Karena kalau dia misalnya Asy'ari, saya bergaul dengan Asy'ari, berarti saya Asy'ari. Maka supaya saya tidak Asy'ari, saya nggak boleh bergaul dengan dia. Seseorang dihukumi sesuai dengan temannya. Di sini kesalahan pertama jamaah sekalian, memahami teman di sini adalah kita. Seseorang di atas agama temannya, maka bertemanlah dengan saya. Itu salah. Seseorang di atas agama temannya, itu benar. Tapi yang dimaksud dengan teman di sana bukan saya, bukan Anda. Siapapun muslim, ahli sunnah, maka dia adalah khalil. Siapapun gurunya, dimanapun belajarnya, kalau dia muslim, dia ahli sunnah, dia adalah khalil yang dimaksud Nabi. Si fulan, oh ini ngajinya di Riyadh. Yang ini ngajinya di Madinah. Oh kalau yang ini ngajinya di negeri Yaman. Sampai ke Indonesia muncullah beberapa pendekatan-pendekatan yang berbeda, dakwah-dakwah yang berbeda. Akhirnya kelompok ini mengatakan seorang di atas agama temannya. Saya nggak berteman ke sana. Oh, Anda keliru memahami teman yang dimaksudkan Nabi. Yang dimaksudkan Nabi dengan teman adalah setiap orang yang muslim, ahli sunnah, maka dia adalah khalil. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, beliau menyebutkan salah satu bentuk dari tawadu, rendah hati, bahwa Anda mengakui orang lain sebagai akhi karena Allah mengakuinya abdi. Siapapun yang Allah akui sebagai abdi, hambaku, maka Anda wajib mengakuinya dengan akhi, saudaraku. Oke. Ini si fulan ini menurut Anda, Allah memanggilnya abdi atau bukan? Kalau Allah memanggilnya abdi, berarti Anda harus memanggilnya akhi. Bahwa ada orang oleh Allah dipanggil abdi, tapi Anda nggak mau memanggilnya akhi, ini adalah takabbur. Itu adalah kesombongan. Keberanian berseberangan dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, apa yang dituliskan Ibnu Qayyim ini tentu beliau ambil dari ulama-ulama terdahulu, salah satunya Imam Abu Ismail Al-Harawi, tapi ini undang-undang. Sampai kapan kita melihat orang lain akhi? Jawabannya sepanjang orang ini dalam pandangan Allah abdi. Dan Allah melihat seseorang abdi kalau imannya tidak batal. Semua orang yang imannya nggak batal, Allah memanggilnya abdi. Misalnya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim", wahai hamba-hambaku. Siapa orang yang Allah panggil dengan hambanya? Anda yang mengaji di A, Anda yang mengaji di B, Anda yang mengaji di C? Oh enggak. Orang-orang yang dipanggil Allah dengan hambanya, setiap muslim ahli sunnah. Kalau begitu siapapun yang masih dipanggil oleh Allah dengan hamba, maka Anda wajib memanggilnya dengan akhi, saudara. Nah, baik jamaah sekalian yang saya hormati, poin yang ke-6 sekarang, penulis berkata ada ta'assubi lil jama'ah allati yantasibu ilaiha al-fardu wa tarhibu bi ayyi juhdin mahmudin yuqaddimuhu al-akharun ma dama muwafiqan lisyar' wa ba'idan 'anil ifrat wat tafrit. Pada poin yang ke-6 ini beliau menyampaikan beberapa hal penting. Yang pertama, kita nggak boleh mengambil sikap fanatisme kepada orang tertentu atau kepada golongan tertentu. Nggak boleh. Ingat jamaah sekalian, dakwah sama dengan salat. Sama apanya? Sama-sama ibadah. Ibadah, salat adalah ibadah, dakwah adalah ibadah juga. Tujuan semua ibadah adalah mengagungkan Yang Maha Esa. Orang-orang munafik salat mereka ditolak oleh Allah. Karena mereka yang mereka agungkan dalam salat bukan Allah.
Mereka mengagungkan orang lain atau mereka mengagungkan diri sendiri. Misalnya ketika orang munafik salat untuk dipuji orang lain, berarti mereka melakukan salat untuk mengagungkan diri mereka dalam pandangan orang lain. Maka Allah tolak salat mereka karena mereka tidak melakukan salat untuk mengagungkan Allah. Semua ibadah di mana Allah tidak diagungkan, ini ibadah yang tertolak. Begitupun dengan dakwah jamaah sekalian. Dakwah adalah salah satu ibadah yang mesti diagungkan di dalam dakwah, bukan nama tertentu, bukan golongan tertentu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila ada satu dakwah untuk membesarkan nama tertentu, ketahuilah bahwa ini dakwah yang sudah keliru. Ini dakwah ini enggak lagi untuk membesarkan Allah, tapi untuk membesarkan nama tertentu. Ini hizbiyah namanya. Ini sebuah kekeliruan. Ini yang dinamakan ta'assub atau fanatisme. Kajian, ikuti kajian itu baik-baik. Dan fahami siapa yang dibesarkan dalam kajian ini. Kalau yang dibesarkan Allah satu-satunya, ini kajian yang mesti Anda ikuti. Tapi kalau di kajian ini yang dibesarkan adalah orang tertentu, berkata fulan, sehingga kalau bukan fulan yang berkata, bukan perkataan. Ini kajian berarti bukan untuk membesarkan Allah, tapi membesarkan nama tertentu. Ini fanatisme. Nah, jadi setiap dakwah yang sifatnya membesarkan nama individu atau nama golongan, dakwah seperti ini dakwah ta'assub. Dakwah seperti itu adalah dakwah fanatisme. Dan kita tidak menuduh orang-orang jauh, karena yang terjebak dalam hal ini kita-kita orang juga. Ya, banyak di antara kita yang berdakwah, tapi justru yang dibesarkan dalam dakwah ini Ustadz Fulan, Syekh Fulan. Maka hati-hati jamaah sekalian. Maka dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah adalah dakwah yang melawan segala bentuk fanatisme. Apakah fanatisme adalah fanatisme kegolongan, fanatisme ras? Saya tahu jamaah sekalian, ada satu masjid dibangun oleh ras tertentu. Ya kita-kita yang seperti ini modelnya tidak bisa kajian di situ, kecuali harus dari ras mereka sendiri. Nah, dan mereka mengaku ahli sunnah, bahkan paling ahli sunnah juga. Tapi semua orang-orang yang mengajar di masjid ini harus dari kalangan ras tertentu. Mereka merasa berahli sunnah, tapi mereka adalah berfanatisme. Maka oleh sebab itu, dakwah asli sunnah adalah dakwah untuk membesarkan Allah. Tidak untuk membesarkan nama tertentu, ras tertentu, golongan tertentu. Apabila dakwah telah dijadikan sebagai alat membesarkan nama tertentu, membesarkan golongan tertentu, ras tertentu, dakwah seperti ini adalah dakwah fanatisme. Wat tarhibu bi ayyi juhdin mahmudin yuqaddimuhu al-akharun. Kita harus menghormati dan menyambut segala upaya-upaya baik yang dilakukan oleh orang lain. Ada orang yang tidak satu kajian dengan kita, tapi misalnya mereka membuat satu hal yang sangat positif. Misalnya mereka bikin sekolah, misalnya mereka bikin masjid, misalnya mereka bikin radio. Apa yang mereka lakukan itu sesungguhnya sesuatu yang baik. Sayangnya mereka dan saya tidak ngaji di majelis yang sama. Nah, di sini beliau mengatakan ahli sunnah wal jamaah harus menyambut segala langkah-langkah baik meski yang melakukannya adalah orang lain. Dia nggak seguru dengan saya, nggak satu masjid dengan saya, tapi ketika dia bangun sekolah itu positif atau tidak? Positif sekali. Misalkan dia membangun masjid, itu positif sekali. Dan saya tidak boleh nyinyir, saya nggak boleh berpandangan negatif terhadap hal positif yang dia lakukan hanya karena dia adalah dia. Dia nggak sama dengan saya, dan ini alasan saya untuk menolak hal-hal positif dari dia, itu nggak boleh.
Kalau ini sudah terjadi, ini salah satu kebiasaan orang-orang hizbiyah, orang-orang fanatisme. Orang-orang fanatisme itu nggak pernah menyalahkan A karena A, tapi karena orang. Dia bangun sekolah itu positif, itu nggak bisa disalahkan. Tapi Anda menyalahkan yang positif karena orangnya. Subhanallah. Sewaktu terjadi perang Badar, seseorang bertanya kepada Abu Jahal. Keponakan Abu Jahal sendiri saya lupa namanya. Beliau berkata, wahai paman, Muhammad ini dari kecil kita yang membesarkannya. Kita pula yang menggelarinya dengan alamin. Sejak lahir sampai hari ini kita nggak pernah mendengarkan dusta. Sehingga kita pun sangat yakin bahwa kalau beliau mengaku nabi, memang beliau nabi. Tapi kenapa hari ini kita harus membunuh dia? Abu Jahal mengatakan, kalau semua posisi-posisi penting Mekah ada di tangan Bani Hashim, lalu bagaimana dengan Bani kita? Sekarang siapa yang menjadi raja di Mekah ini? Bani Hashim. Siapa yang memegang kunci-kunci Ka'bah? Bani Hashim. Dan sekarang muncul pula Nabi dari Bani Hashim. Apa yang tersisa untuk kelompok kita? Nah, sehingga peperangan Badar bagi seorang Abu Jahal adalah untuk melampiaskan dengki. Untuk melampiaskan dengki. Nah, baiklah jamaah sekalian yang saya hormati. Maka beliau di sini menegaskan ahli sunnah wal jamaah wajib menyambut baik segala langkah-langkah positif meski yang melakukannya adalah orang lain. Jangan salahkan yang positif hanya karena orang yang melakukannya tidak seguru dengan Anda. Wa ba'idan 'anil ifrati wat tafrit. Subhanallah, ahli sunnah wal jamaah harus jauh dari sikap ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah ifrat, berlebihan dalam menghormati, menyayangi. Ekstrim yang kedua adalah ekstrim di dalam tafrid, ekstrim dalam hal menyalahkan. Ada orang yang benar, ada orang yang salah. Ahli sunnah itu tidak ekstrim membenarkan dan tidak pula ekstrim dalam menyalahkan. Ahli sunnah itu tidak ekstrim dalam menghormati seseorang, juga tidak akan ekstrim dalam mempersalahkan orang lain. Nah, begitu ada sikap-sikap ekstrim Anda terhadap seorang guru. Guru saya ini kalau nggak ngaji kepada dia nggak benar. Anda jadikan guru Anda kebenaran. Anda jadikan guru Anda standar untuk akidah orang lain. Itu ekstrim namanya. Subhanallah, dan orang yang ekstrim kanan pasti akan ekstrim kiri. Semisal Anda katakan, kalau nggak berguru dengan guru saya, akidahnya nggak benar, manhajnya nggak benar. Maka Anda jadikan guru Anda adalah standar kebenaran akidah. Karena Anda ekstrim itu, maka Anda akan melihat guru yang bukan guru Anda dengan ekstrim pula. Maka yang ngaji dengan Fulan itu salah, yang ngaji dengan Fulan manhajnya nggak salah, manhajnya nggak benar. Nah, maka Anda jatuh kepada ekstrim yang kedua karena ekstrim yang pertama. Ingat jamaah sekalian, kebaikan itu hanya kebaikan sepanjang Anda tidak ekstrim dalam kebaikan. Sholat malam, kebaikan sepanjang Anda tidak ekstrim. Kalau Anda telah lakukan sholat malam ekstrim, apakah itu kebaikan namanya? Bukan, itu namanya muqaddimah bid'ah. Muqaddimah bid'ah baru dengar. Itu kata Imam Syatibi rahimahullah. Beliau mengatakan ada muqaddimah bid'ah, yaitu semua ibadah yang disyariatkan namun dijalankan dengan ekstrim. Mana contohnya? Beliau memberikan beberapa contoh. Misalnya 3 orang yang berjumpa dengan Aisyah, mereka bertanya bagaimana ibadah Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, Rasulullah begini. Maka nomor 1 mengatakan, kalau begitu Rasulullah saya akan berpuasa tiap hari, enggak buka lagi setiap hari. Setiap hari saya berpuasa. Orang yang kedua mengatakan, saya tiap malam akan qiyamul lail dari Isya sampai subuh dan saya enggak tidur di malam hari. Orang yang ketiga mengatakan, kalau begitu saya enggak mau lagi menikah.
Saya akan tumpahkan waktu saya, usaha saya, ikhtiar saya hanya untuk ibadah. Baik. Orang yang pertama ingin berpuasa setiap hari. Ingin berpuasa itu syariat bukan? Tapi setiap hari itu ekstrim. Orang yang kedua ingin salat malam, syar'i bukan? Tapi dia salat malam dari Isya sampai subuh dan tidak tidur lagi setiap malam. Itu ekstrim. Orang yang kedua, saya ingin fokus beribadah, itu syar'i. Maka saya nggak mau lagi menikah, itu ekstrim. Rasulullah SAW marah. Beliau mengatakan bla 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 bla, dan di ujung beliau mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa. Siapa yang benci dengan sunnahku maka dia bukan golonganku. Benci dengan sunnah, iya benci dengan sunnah ini dia yang 3 orang ini salah satu contohnya. Orang-orang yang menjalankan yang sunnah, tapi ekstrim sekali. Nah, maka oleh sebab itu jamaah sekalian, saya katakan sekali lagi, kebaikan itu hanya kebaikan sepanjang Anda tidak ekstrim. Kalau Anda sudah ekstrim meski dalam kebaikan, Anda telah salah. Nggak jadi soal Anda mencintai seorang guru. Tapi kalau guru ini Anda jadikan sebagai standar kebenaran, itu ekstrim. Dan ekstrim Anda terhadap guru Anda akan membuat Anda ekstrim kepada yang bukan guru Anda. Nah, jadi itu semuanya keliru. Berikutnya jamaah sekalian yang ketujuh. Dakwah ahli sunnah adalah al-ikhtilafu fi furu'i syariati sam'ah yujibun nusha wal hiwar la at-takhasum wal qital. Allahu Akbar. Beliau mengatakan perbedaan-perbedaan dalam cabang-cabang syariah. Jadi kalau syariah ini ibarat pohon, ada batangnya, ada pohonnya, lalu ada cabang-cabangnya. Ada cabang-cabangnya. Perbedaan kita dalam hal yang pokok, dalam hal yang pohon, perbedaan yang hukumnya nggak boleh. Maka semua persoalan-persoalan pokok dalam agama adalah persoalan yang sempit. Dalam arti kata kita nggak boleh beda pendapat dalam hal itu. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya cabang, bukan prinsip, sifatnya furu', perbedaan kita dalam hal yang furu' adalah diakui dalam agama. Dalam hal yang bukan usul, dalam hal yang bukan pokoknya, pohonnya. Baik. Lalu penulis mengatakan, dalam perbedaan-perbedaan furu', kewajiban kita adalah nasihat. Yang kedua, hiwar, berdialog. Maka kalau Anda dan saya berbeda, oke, sekarang mari kita lihat bobot perbedaan ini. Perbedaan Anda dengan saya dalam masalah yang usul atau dalam masalah yang furu'. Dalam masalah yang prinsip atau dalam masalah yang cabang. Kalau perbedaan kita dalam masalah yang usul, itu perbedaan yang memang diakui. Dalam perbedaan kita dalam masalah yang bukan usul maksud saya. Kalau perbedaan kita dalam masalah yang bukan usul, yang tidak prinsip, perbedaan yang diakui. Tapi kalau perbedaan kita dalam masalah yang usul, itu perbedaan yang memang nggak boleh. Baik. Berikutnya ini turunannya. Kalau kita berbeda dalam hal yang usul dan prinsip, nah di sini kita lakukan tahzir. Tahzirlah orang kalau perbedaan Anda dengan mereka dalam persoalan yang usul. Tapi kalau perbedaan Anda dengan saya bukan persoalan yang usul, Anda tidak boleh tahzir. Anda boleh melakukan 2 hal, yaitu nasihat, yang kedua dialog. Dan Anda nggak boleh melakukan yang ketiga, yaitu tahzir atau nahi mungkar. Jangankan orang awam seperti kita, sebagian guru-guru pun tidak membedakan antara nahi mungkar dengan nasihat. Apa bedanya? Nahi mungkar itu hanya untuk kesalahan yang sifatnya disepakati salah. Ada satu kesalahan,
ijma' bahwa ini kesalahan. Tidak ada khilaf bahwa ini kesalahan. Ini Anda lakukan nahi mungkar. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa beliau mengatakan tidak boleh nahi mungkar kecuali dalam kesalahan-kesalahan yang diijma'kan. Baik. Kalau persoalan antara Anda dengan saya, kesalahan saya bukan kesalahan dalam hal yang ijma', langkah nahi mungkar Anda salah. Yang mesti Anda ambil bukan langkah nahi mungkar, tapi langkah nasihat dan langkah dialog. Nah, kadang-kadang yang terjadi, perbedaan dengan mereka bukan perbedaan dalam hal yang ijma'. Lalu disikapi dengan nahi mungkar bukan dengan nasihat. Itu sudah berapa kali salah itu? Itu sudah 2 kali salah. Pertama, Anda keliru mengidentifikasi kesalahan. Anda anggap kesalahan ijma' padahal bukan kesalahan dalam hal ijma'. Dan yang kedua, Anda sikapi dengan tahzir padahal mestinya Anda sikapi dengan dialog dan nasihat. Nah, baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi setelah dakwah ini tersampaikan kepada banyak orang dan muncullah guru-guru yang banyak menyampaikan banyak kebenaran ini, kadang-kadang terjadi perbedaan-perbedaan dan ini kadang-kadang gagal disikapi dengan kebenaran. Jadi terjadi perbedaan dan disikapi dengan kesalahan. Padahal mestinya kalau sudah terjadi perbedaan, bagaimana kita menyikapinya dengan kebenaran, dengan ilmu. Baik. La at-takhasum wal qital, beliau mengatakan perbedaan-perbedaan dalam masalah yang furu' tidak boleh menjadi sebab permusuhan wal qital ataupun peperangan. Perbedaan dalam hal yang furu' tidak boleh menjadi sebab bermusuhan ataupun qital peperangan. Baik, ini poin yang ke-7. Poin yang ke-8, berapa menit lagi? Oke, 3 menit lagi cukup insyaallah taala. Poin yang ke-7, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah an-naqdu dzati wal muraja'atud daimah wat taqwimul mustamir. Apa itu? Dakwah Ahlussunnah itu adalah dakwah yang an-naqdu dzati. Dakwah yang mengajak kepada selalu bermuhasabah, berevaluasi, mengkoreksi diri. Dan itulah hakikat dari ilmu. Hakikat dari ilmu bahwa Anda semakin mengenal diri. Dalam kitab Al-Bidayah, Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan ada sebanyak 7 tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Artinya kalau ilmu Anda tidak masuk dalam 7 hal ini, atau 7 hal ini tidak ada dalam ilmu Anda walaupun Anda sebutkan namanya dengan manhaj, itu ilmu sampah. Mohon maaf. Jadi kalau 7 hal ini tidak ada dalam ilmu yang Anda pelajari, maka ilmu yang Anda pelajari adalah ilmu sampah. Walaupun mungkin Anda menyebutnya A, B, dan C. Ilmu yang bermanfaat itu yang pertama adalah ma yazidu khaufuka minallah. Ini nomor 1. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat Anda semakin takut kepada Allah. Yang kedua, wa yazidu basirataka bi'uyubi nafsik. Ilmu yang bermanfaat itu membuat Anda semakin menyadari kesalahan. Semakin melihat aib-aib diri. Nomor 3, ilmu bermanfaat itu yuziduka istighalaka bi islahi nafsi. Ilmu yang membuatmu semakin sibuk memperbaiki diri. Yang keempat, wa yazidu ma'rifataka bi ibadati rabbik. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang membuatmu semakin mengenal ibadah-ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, ilmu bermanfaat itu wa yuqallil min raghbatika fid dunya. Ilmu yang bermanfaat membuat Anda semakin hilang ambisi dengan dunia. Nomor
Enam, ilmu yang bermanfaat itu yazidu fi raghbatika fil akhirah. Membuat Anda semakin ambisi, semakin serakah dengan akhirat. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, wa yaftahu basirataka bi afati a'malika. Ilmu yang bermanfaat itu membuatmu semakin mengenali cacat-cacat dalam amalmu. Ini tujuh. Ini tujuh tanda-tanda ilmu yang telah bermanfaat. Sekilas cepat, yang pertama tadi, ilmu semakin takut kepada Allah. Yang kedua, semakin mengenali aib-aib diri. Nomor tiga, semakin sibuk memperbaiki diri. Yang keempat, semakin mengenali ibadah-ibadah kepada Allah. Yang kelima, semakin berkurang ambisi dunia. Yang keenam, semakin bertambah ambisi akhirat. Dan yang terakhir, semakin melihat cacat-cacat dan kekurangan-kekurangan amal. Mohon maaf demikian kajian, sesi tanya jawab ditiadakan karena saya ada kajian online. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka